Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam, sehat walafiat serta nikmat panjang umur yang telah diberikan kepada kita bisa menjadikan suatu modal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat iring salam mudah-mudahan tercurah selalu kepada manusia paling mulia, manusia yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu taat dalam menjalankan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat yaumil kiamat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara, sahabat, teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya, kita berceloteh, kita ngobrol-ngobrol di channelnya Ndang Botak, Ndang Limun ya. Mudah-mudahan celotehan ini bermanfaat khususnya pribadi saya yang fakir dan umumnya kepada sahabat teman semuanya. Kalau memang baik, ambil yang baik. Kalau memang gak baik, buang yang jauh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Ya, alhamdulillah banyak juga jemaahnya yang hadir. Alhamdulillah, walaupun agak-agak telat datangnya, tapi alhamdulillah bisa 3 sab, kurang-kurang 3 sab lah. Alhamdulillahirabbil alamin ya, mudah-mudahan sholat subuh kita terus seperti itu dan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena saya merasakan, kalau saya lihat seperti ini, kebanyakan orang meninggal itu di saat sebelum subuh atau sehabis subuh, sebelum asar atau setelah asar, kebanyakan. Maka dari itu saya sangat menyesalkan juga kemarin telah kesiangan sholat subuh, sangat menyesal. Maka saya setiap kesiangan sholat subuh, sebelum sholat subuh saya sholat tobat dulu. Kenapa? Setiap sebelum sholat subuh saya sholat tobat yang ketinggalan itu, karena saya telah melalaikan waktu. Ya. Walaupun itu bukan suatu kesengajaan, ya, bukan suatu kesengajaan, tapi saya merasa saya sudah melalaikan waktu. Saya sudah melalaikan waktu subuh, apalagi waktu subuh. Ya. Maka dari itu, kalau saya pribadi saya gitu, sebelum saya sholat subuh, saya sholat tobat dulu. Ya, saya takut. Ya, habis sholat subuh saya belum sempat tobat, karena sholat subuh yang tertinggal itu Allah sudah menjemput saya. Malaikat maut sudah menjemput saya, nah itu yang saya takut. Maka dari itu saya sebelum sholat subuh, apabila sholat subuh saya ketinggalan dan gak bisa berjemaah di masjid, saya sholat tobat dulu. Ya, karena dengan sholat tobat itu ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan saya, karena semua itu bukan kesengajaan diri saya untuk melakukan itu. Ya, bukan kesengajaan. Ya, mudah-mudahan teman sahabat juga bisa melaksanakan seperti itu. Ya. Maka dari itu saya kadang-kadang berpikir, dunia yang saya tungguin gak seberapa saya dapat, waktu ibadah saya kepada Allah ketinggalan. Itu yang sangat saya sesalkan. Bukannya saya hidup, pandang sehidupnya gak butuh dunia. Enggak, siapa bilang, saya makan paling doyan.
Ya, saya makan paling doyan, rokok paling doyan, kopi paling doyan, nggak butuh dunia. Bukan begitu. Cuman kayaknya kita kalau sudah sekali meninggalkan waktu, akan ke sana rasanya bagaimana gitu. Maka dari itu jangan sekali-kali kau tinggalkan waktu sujudmu kepada Allah. Karena siapa tahu di antara sujud yang mana kau akan dipanggil sama Allah. Di saat sujud kita di mana? Apakah di waktu zuhur, apakah waktu di asar, waktu di maghrib, isya, subuh, kita akan dijemput Allah. Kita nggak tahu. Maka setiap harapan saya dan doa saya, Allah, ambillah saya di saat saya sujud kepadamu, ya Allah. Baik saya sujud dalam keadaan sholat tobat kepadamu, maupun saya sholat wajib, ya Allah. Itu harapan saya setiap saya sholat. Ya, saya minta dicukupkan rezeki, bukan minta dibanyakan rezeki. Saya takut banyak rezeki saya nggak bisa jalaninya, saya kupur nanti. Saya minta dicukupkan rezeki, ada lebihnya saya bisa berbagi, ya Allah, itu aja. Maka saya jualan, nggak pernah mikir saya keuntungan. Orang pada nanya, dapat satu hari 200.000, 300.000. Enggak. Saya hanya bisa, yang penting saya ngerokok, nggak bisa, nggak teriak-teriak kayak dulu. Beli rokok, nggak. Alhamdulillah. Ngopi, saya nggak harus, Bu, bikinin saya kopi. Enggak, saya bikin sendiri aja, karena kalau kopinya tersedia, gitu. Rokoknya tersedia. Cuman itu aja, soal-soal keuntungan, nggak ada keuntungan saya jualan. Selama 2 tahun ini berjalan 3 tahun, saya nggak pernah memikirkan keuntungan. Nggak pernah ada keuntungannya kok. Emang habis dimakan gitu. Habis dimakan. Kalau orang tanya berapa keuntungan satu hari? Ya alhamdulillah aja saja. Alhamdulillah adalah. Padahal keuntungannya nggak ada. Hanya Allah yang tahu. Ya keuntungan saya ya mudah-mudahan akan jadi berkah, jadi suatu catatan amal baik dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan nanti saya bisa rasakan setelah saya meninggalkan dunia ini. Itulah keuntungan saya. Kalau keuntungan mutlak secara pribadi saya ambil, saya jualan, itu nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Keuntungan saya hanya ada di orang-orang yang saya duduk di warung saya pernah ngopi, ya, yang nggak punya duit ngopi, ngopi, yang ngopi-ngopi. Itulah keuntungan saya. Hanya ada di sedekah keuntungan saya. Secara keuntungan mutlak nggak ada. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya. Kalau ditanya sama teman berapa keuntungan satu hari, dapat penghasilan satu hari 100, 200. Ya kalau dapat 200. Saya tanya istri saya, nyimpan? Enggak. Saya juga itu sama, enggak pernah nyimpan. Ya habis begitu aja ya. Ya udahlah, mungkin keuntungan kita ada di sedekah. Nanti keuntungan itu baru kita ambil. Celengan kita nanti setelah kita menghadap Allah baru kita dibuka sama Allah. Ya, itu pun kalau memang ada keikhlasan dalam diri kita memberi, mengasih. Kalau nanti kita ada ria, kita nggak tahu. Sedekah kita cuma hanya mengasih dibarengkan dengan ria, nggak ada apa-apanya. Ya mudah-mudahan hanya Allah yang tahu. Ya seperti itulah. Maka dari itu ya teman sahabat, ya dunia itu perlu, ya tempat kita hidup dunia akhirat, bukan akhirat dunia. Selagi kita diberi kesempatan untuk hidup, mari kita banyak beribadah kepada Allah, banyak berbagi kepada orang-orang yang butuh, yang perlu. Ya, maka dari itu sedikit apapun yang kita dapat, di situ ada hak orang lain yang harus kita kasih. Berapapun rezeki yang kita hasilkan hari ini, bulan ini, di situ ada rezeki orang lain yang harus kita kasih. Ada rezeki anak yatim, ada rezeki fakir miskin, ada rezeki, ya pokoknya orang-orang yang butuh dan perlu. Maka dari itu boleh kita mencari keuntungan. Rasulullah juga mengajarkan itu. Kalau setiap perniagaan boleh mengambil keuntungan. Tapi ingat, di setiap keuntungan yang kita ambil ada ada hak orang lain yang harus kita kasih. Setiap kita bekerja, setiap gaji yang kita dapatkan ada hak orang lain yang harus kita kasih. Dari itu, mari kita menanam, sebab dunia ini tempat kita menanam. Dunia ini tempat kita merantau. Dunia ini tempat kita berbuat suatu kebaikan. Kalau kata ulama-ulama, dunia ini
bukan tempat kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita sudah dimasukkan ke alam kubur, nah itu di situ kehidupan yang sebenarnya baru dimulai. Baru dimulai, belum dimulai, baru mau dimulai. Kalau dunia ini tempat kita mencari, tempat kita berbuat baik, tempat kita beramal. Hasilnya nanti setelah kita memulai kehidupan di alam barzah, di situ baru kita rasakan dari sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita perbuat di alam dunia ini. Mudah-mudahan akan menjadi satu teman kita di alam barzah nanti dan menjadi catat amal soleh kita nanti. Maka dari itu mari kita lakukan kebaikan-kebaikan hidup, ya, bukan hanya untuk di dunia ini, tapi untuk bekal kita nanti di alam akhirat. Ya mudah-mudahan saudara teman, ya, sahabat guru, ya Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah, Bapak Ustadz Fadlan, mudah-mudahan sehat terus ya, bisa memberikan ilmu yang manfaat kepada kami. Yang mudah-mudahan terus bisa memberikan ilmu yang berguna untuk kehidupan saya di dunia maupun di akhirat. Yang saya harapkan dari guru adalah dari Pak Ustadz Fadlan, Pak Ustadz Syarif Hidayatullah adalah syafaatnya nanti. Di samping saya mengharapkan syafaat Rasulullah, rahmat dan karunia dan maghfirah dari Allah, guru yang saya harapkan adalah syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Andai kata saya terjerumus dalam neraka, tolong dicari guru saya. Barangkali saya orang yang paling banyak dosa. Sebelum Allah mengampuni dosa saya semuanya, Allah udah ambil saya, udah nyebut saya, sehingga saya harus mampir dulu ke neraka. Siapa tahu, Allahu a'lam bishawab. Tolong dicari guru saya ya, nanti di akhirat. Tolong dicari guru. Ya mudah-mudahan guru semuanya, Bapak Syarif Hidayatullah, Bapak Ustadz Fahlan Mansur dalam keadaan sehat walafiat, Allah panjangkan rezekinya, Allah murahkan segala rezeki dan urusannya. Keluarganya Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, sehat terus guru ya, Pak Ustadz sehat terus ya. Ya untuk sahabat teman semuanya yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah, yang baik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah berikan panjang umur, keselamatan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.